wabarakatuh. Yang terhormat Chandra selaku PJMK dari Perencanaan Teknik Industri. Pada kesempatan saat ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan terkait laporan PTI modul 7 yang eh, terdiri dari saya, lalu ada Elvira, lalu ada saya Brian, ada Marsha, dan juga yang terakhir Razika. Pada bagian modul 7 ini diawali dari tata letak fasilitas, di mana tata letak fasilitas ini merupakan tata cara untuk merancang suatu tempat di mana manusia, bahan baku, dan mesin dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari tata letak fasilitas ini, kami menggunakan salah satu metode yaitu Systematic Layout Planning atau SLP, di mana dengan metode SLP ini merupakan sebuah metode yang digunakan dalam perencanaan tata letak atau layout pabrik atau fasilitas produksi yang meliputi 4 tahap, yaitu diantaranya tahap pertama lokasi pabrik, lalu tahap kedua overall block layout, lalu tahap ketiga ini merupakan detail layout, tahap keempat ini merupakan detail layout dari seluruh stasiun keseluruhan. Pada tahap pertama ini merupakan analisis lokasi pembangunan pabrik, di mana dari lokasi pembangunan pabrik ini berdasarkan dari modul sebelumnya, di mana kelompok kami menggunakan beberapa faktor sebagai dasar untuk pemilihan lokasi. Yang pertama adalah jarak dengan pemasok bahan baku, yang kedua jarak dengan pengecer, yang ketiga harga beli tanah, yang keempat jalur transportasi, dan yang kelima karyawan pabrik. Dari beberapa faktor ini, kami telah menentukan beberapa persentase dengan total yaitu seluruhnya 100%. Dari pertimbangan faktor-faktor tersebut, kami menentukan adanya lokasi pabrik, yaitu ada di Kecamatan Kanigaran, Kabupaten Probolinggo, di mana area lokasi perusahaan tertera pada gambar 71. Penentuan area lokasi ini didasari dari nilai Z tertinggi, yaitu 8,35 dari perhitungan yang telah kami lakukan. Lalu ini berikut merupakan skor-skor dari penentuan lokasi di Probolinggo, baik itu dari faktor pertama hingga faktor terakhir, yang telah kami jelaskan pada tabel 7.2. Selanjutnya ini merupakan tahap 2 analisis desain fasilitas yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya ada analisis desain fasilitas. Terdapat 3 fase dalam tahap ini, yaitu yang pertama ada fase prakonstruksi dan konstruksi, yang dimana perusahaan kami mengalami itu di tahun 2023 akhir, di mana perusahaan masih belum berjalan. Next. Lalu terdapat fase operasional juga, yang merupakan di awal tahun perusahaan kami berjalan, yaitu di tahun 2024, hingga fase in akhir adalah fase development, yaitu hingga akhir 2033, di mana 10 tahun di tahun terakhir di 10 tahun tersebut perusahaan kami berjalan. Bisa scroll aja. Baiklah. Bisa dilihat kebutuhan stasiun dan ruang. Di sini terdapat beberapa ruang besar, yaitu produksi, terus ada warehouse, habis itu ada quality control, terus parkir, office, em, dan dari ruang besar tersebut juga dibagi oleh station-station lebih detail lagi. Misalnya bisa dapat dilihat dari quality control terdapat ruang transit, terus ada assembly, pengemasan, total office, dan warehouse. Lalu em, pada fase 1 yang ada itu office dan parkir. Lalu karena itu di 2023 akhir, lalu terdapat masing-masing dari 2024, lalu dikembangkan lagi di fase ketiga, yaitu di tahun terakhir 2023. Mungkin untuk detailnya bisa dilihat di tabel. Dan juga terdapat fungsi dari masing-masing ruang besar. Lalu selanjutnya terdapat kebutuhan tenaga kerja. Untuk tenaga kerja sendiri ini disesuaikan dengan manpower yang ada di modul 6 atau modul sebelumnya. Mulai dari ya, direktur utama yang pastinya, lalu terdapat manajer-manajer dari setiap divisi, lalu staf dari setiap divisi, baik dari labor ataupun indirect labor. Em, Sama seperti sebelumnya, untuk fase 1 itu lebih ke manajer-manajer yang diketahui. Lalu dilanjutkan ke fase 2 sudah mulai terdapat staff-staff, dan yang terakhir fase 3 di saat dimana keseluruhan divisi sudah lengkap dan stafnya juga sudah lengkap. Mungkin bisa dilihat di detailnya di tabel tersebut. Lanjut pada subbab selanjutnya yaitu analisis kebutuhan fasilitas dan luas. Pada subbab ini akan dijelaskan tentang mengenai kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pada ruangan yang telah ditentukan di subbab sebelumnya. Lalu pada subbab ini juga akan dibagi menjadi 3 fase yaitu pre-construction and construction, operational and development. Selain itu ada tambahan allowance untuk memberikan area tambahan bagi keperluan pemindahan bahan, maintenance, dan penggunaan operator.
Sebagai contoh, pada stasiun pemotongan pada fase pre-construction and construction dibutuhkan mesin eh, Tolson, mesin Greasebow, dan rak kayu. Lalu kami menghitung semuanya manual pada melayout secara manual. Lalu kami tambahkan ayal agar eh, perhitungan luas ini bisa lebih akurat. Sebagai contoh, pada fase ini dibutuhkan ruangan sebesar 10,5 kali 11. Dan kami melanjutkan sem- pada fase berikutnya, dan seluruh ruangan juga dilakukan hal yang sama. Next. Selanjutnya ada activity relationship chart yang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara beberapa aktivitas dengan pertimbangan adanya derajat kedekatan dan kode alasan kedekatan yang dapat dilihat pada tabel. Untuk ARC ini dibagi menjadi 3 fase seperti pada subbab sebelumnya. Untuk fase pertama ini perusahaan hanya memiliki area office dan parkir karena belum terjadi adanya proses produksi di area pabrik. Untuk area office sendiri memiliki 11 ruangan di dalamnya, sedangkan untuk area parkir terdapat 5 area di dalamnya, yang masing-masing derajat kedekatan dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, untuk fase operasional merupakan fase ketika proses produksi telah berjalan pada suatu perusahaan. Untuk ARC ini terdapat area pabrik keseluruhan, produksi, QC, warehouse, office, dan area parkir. Untuk area-area tersebut dapat dilihat pada gambar. Untuk selanjutnya pada fase development. Untuk fase development ini merupakan fase eh, ketika perusahaan telah berkembang. Untuk fase ini isinya juga sama, terdapat area pabrik keseluruhan, ruang produksi, QC, warehouse, office, dan area parkir. Perbedaan dari fase development dengan fase operasional hanya berada pada area office karena terdapat divisi tambahan yaitu divisi R&D. Sehingga pada area office ditambahkan divisi R&D. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya membuat aktivitas diagram chart, yaitu setelah diidentifikasi menggunakan ARC, maka selanjutnya akan dibuat tabel-tabel dan gambar yang memudahkan perusahaan untuk membuat layout pabrik berikutnya supaya menjadi lebih mudah. Seperti diketahui, seperti sebelumnya, terdapat beberapa nilai yang bisa dilihat di depan ini, dan ada beberapa kode garis, misalnya seperti A, dan warnanya merah, itu terdapat 4 garis, hingga pada akhirnya ada yang X yang memiliki derajat kedekatan, berarti tidak dikehendaki berdekatan, dengan warna coklat dengan 1 garis. Bisa next. Seperti sebelumnya, ini merepresentasikan ARC pada bagian sebelumnya. Seperti ini, misalnya seperti nomor 1, apabila dia memiliki derajat kedekatan A dengan nomor 4, maka bisa diisi di kolom yang A itu nomor 4. Hingga seterusnya. Diketahui juga bahwa seperti yang dikatakan teman saya sebelumnya, bahwa uh, untuk Office sendiri, ini terdapat fase 1 dan fase 2. Fase 1 dan fase 2 memiliki ARD yang sama. Lalu untuk parkir juga memiliki fase 1, fase 2, dan fase 3 memiliki ARD yang sama. Lalu untuk stasiun lain, untuk ruang besar lain itu memiliki fase 2 dan fase 3 yang sama. Dan yang terakhir ada Office. Office itu meskipun di fase 1 dan fase 2 nya memiliki ARD yang sama, tapi di fase 3 memiliki perubahan. Seperti dapat dilihat untuk tabelnya, dan ini merupakan contoh dari gambar ARD-nya yang bisa merepresentasikan mengenai derajat kedekatan dari tabel. Ya, untuk sisanya bisa dilihat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya merupakan space relation diagram, yaitu SRD merupakan salah satu alat visual yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antar ruangan. SRD ini adalah langkah lanjutan dari ARD yang berfokus pada alokasi ruang fisik berdasarkan hubungan yang telah diidentifikasi dari closeness value dalam tabel ARD itu sendiri. Penggunaan dalam pengolahan space relationship diagram ini menggunakan skala 1:100, di mana skala 1:100 ini berarti bahwa setiap satu unit diagram mewakili 100 unit di luas diagram. Selanjutnya untuk space relationship diagram pabrik.
memuat 9 ruang besar yang terdiri dari produksi, quality control, warehouse, office, parkiran, musola, toilet, dan kafeteria, serta ruang kesehatan. Selanjutnya akan digambarkan untuk lebih detail secara dimensi dari blok layout itu sendiri di pabrik. Berikut gambarnya. Selanjutnya ada SRD dari ruang besar produksi, di mana memuat 5 ruangan yang terdiri dari pemotongan, pengawasan milling, locker, dan pembuangan limbah. Selanjutnya ada gambar dua dimensi quality control. Selanjutnya ada SRD warehouse, mana warehouse ini memuat 5 ruangan yang terdiri dari loading, unloading, storage, dan material handling. Juga merupakan blok layout dari warehouse itu sendiri. Selanjutnya ada SRD dari office yang memuat 10 ruangan, yaitu sales and marketing, finance, HRD, supply chain, HSE, dan R&D, serta meeting room, working space. Berikut merupakan blok layout dari office. Selanjutnya yang terakhir ada special relationship diagram dari ruang besar parkir. Nah, yang memuat 5 ruangan yaitu terdiri dari parkir truk and bus, parkir mobil, parkir motor, serta pos dan toilet. Selanjutnya merupakan blok layout dari ruang besar pabrik. Oke, baik, lalu dilanjut pada tahap ketiga ini merupakan detail layout. Detail layout plan ini merupakan pengembangan rencana tata letak secara detail yang mencakup tiap elemen penting dalam proses produksi maupun proses penyimpanan. Dalam detail layout ini kami menggunakan block plan, di mana dengan penggunaan block plan ini nantinya akan sebagai acuan dasar untuk kami menggunakan layout secara 3 dimensi. Berikut merupakan contoh dari ruang besar warehouse dalam penggunaan block plan, di mana berdasarkan hasil ini didapatkan bahwa skor tertinggi yaitu di antara 0,63 hingga 1, dan terpilihlah layout 2 seperti pada gambar berikut, di mana pada gambar berikut ini merupakan blok plan yang terpilih dalam ruang besar warehouse. Lalu untuk berikut merupakan quality control, di mana dari hasil block plan ini didapatkan bahwa layout 1 ini memiliki R-score yang tertinggi, sehingga layout 1 menjadi dasar dalam penentuan tata letak fasilitas untuk quality control. Lalu selanjutnya ini merupakan ruang besar produksi. Dari ruang besar produksi ini didapatkan layout 3 ini memiliki skor yang tertinggi, sehingga layout tertiga ini menjadi dasar dalam penentuan layout untuk ruang besar produksi sendiri. Lalu untuk ruang besar office didapatkan untuk layout 2 sendiri merupakan skor yang tertinggi, sehingga untuk layout 2 ini menjadi dasar untuk penentuan ruang besar office sendiri. Lalu ini merupakan tahap keempat yaitu design result. Lalu pada tahap keempat yaitu design result, kami mengintegrasikan hasil output dari block plan menjadi visual 3D yang sudah diolah menggunakan aplikasi SketchUp. Eh, Berikut adalah hasil untuk desain office. Eh, Terdapat beberapa departemen seperti yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya, yaitu ada direktur utama, working space, toilet, dan lain sebagainya. Dan juga pada lokasi ini diberikan aisle sebesar 1,5 meter agar pekerja tidak mengalami kesempitan saat ingin berjalan. Lalu kemudian terdapat desain warehouse, lalu ada hasil keseluruhan, terdapat hasil produksi, dan ada hasil kafetaria, ruang kesehatan, dan musola. Baiklah, untuk tahap terakhir di modul ini ialah rekapitulasi biaya. Setelah mengidentifikasi keseluruhan dan dapat mendapatkan layout desain akhir layout pabrik, maka selanjutnya dilakukan rekapitulasi biaya yang berasal dari subbab-subbab sebelumnya. Nah, dapat diketahui untuk golongan rekapitulasi biaya ini terdapat 3, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Golongan A itu merupakan tanah, golongan B merupakan bangunan, dan golongan C merupakan furniture. Di sini dibagi dalam ketiga tahapan, yaitu biaya tahun 2024, di mana masih awal-awal, jadi masih istilahnya masih bakar duit untuk membangun perusahaan. Di sini dapat terlihat di golongan A ada izin pendirian pabrik dari tanah sendiri, dan harganya didapatkan dari sumber tanah dari lokasi kami yaitu di Probolinggo. Lalu untuk membangun setiap ruangan besar bisa dilihat mulai dari office hingga musola dengan meter perseginya ini merupakan didapatkan dari subbab sebelumnya yaitu 72, hingga yang terakhir ada golongan C untuk setiap fasilitasnya dengan jumlah yang juga disesuaikan dengan uh,
unit yang dibutuhkan yang berasal dari modul sebab sebelumnya juga, misalnya seperti setiap meja, lalu sofa, rak-rak, terus ada juga kursi-kursi, lalu untuk tempat sampah dan lain-lain. Bisa next. Nah, di sini untuk yang fase 2, fase 2 untuk tahun 2025 hingga 2033 itu nanti tidak ada golongan A dan golongan B karena itu sudah di cover semua di tahun pertama, karena itu merupakan hal yang dibeli di tahun pertama saja, lalu selanjutnya hingga tersisa golongan C saja merupakan penambahan-penambahan yang sekiranya kurang di tahun-tahun sebelumnya. Ada juga beberapa fasilitas yang pada eh, fase kedua dan fase ketiga ini pada akhirnya ditambahkan dan menghasilkan hasil seperti itu. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.